Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah yang butuh sholat, Allah atau kita. Masya Allah, ini temanya sangat luar biasa sekali. Nah tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, nah ini ada tayangan yang menarik nih. Ada tayangan mengenai mau tidak mau harus terpaksa jadi imam sholat. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Ya Allah, saya punya teman kayak gitu lagi persis. Terus gimana solusinya? Ya udah mau nggak mau. Kalau nggak mau jadi imam? Oh kalau ya mau nggak mau saya jadi imam. Solusinya adalah kalau kita merasa tidak pantas jadi imam, komat ulang lagi. Oh gitu bisa? Komat-komatan gak ada yang sholat. Dari Isya sampai subuh komat-komatan doang. Ya Allah, intinya kena mental itu Ustaz Syam. Nah tapi ngomong-ngomong soal mental nih, sekarang tuh banyak anak-anak muda zaman sekarang itu bahasanya aduh gue tuh kena mental isu gitu ya, mental health gue tuh kena anxiety, Gen Z. kecemasan berlebihan. Nah padahal katanya nih masih berkaitan dengan tema kita hari ini, katanya sholat itu bisa memperbaiki mental dan menghilangkan kecemasan. Betul nggak Ustaz Syam? Mohon penjelasannya guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 44-45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan juga salat. Rata-rata orang dengan kecemasan, orang dengan kekurangan daripada sesuatu pada mentalnya yang datang kepada psikolog, maka rata-rata jawabannya diminta untuk bersabar. Dan ini sangat nyambung kepada ayatnya Allah, dimulai dengan bersabar. Karena ada orang sholat pun tapi tak sabar dengan sholatnya. Habis sholat pengen langsung bahagia. Padahal belum tentu khusyuk dalam sholatnya, belum tentu benar dalam sholatnya. Maka sabar ini yang paling penting untuk kesehatan mental health-nya. Anak Gen Z, anak-anak milenial misalnya, teman-teman di rumah. Sabar itu adalah modal paling utama. Kenapa disebut sabar itu adalah modal paling utama? Ya, manusia ini seperti kendaraan dan kendalinya, setirnya itu adalah kesabaran. Kita nggak mencapai apa yang kita inginkan, solusinya adalah sabar. Kita tidak mencapai apa yang kita cita-citakan, solusinya adalah sabar. Lalu disambung dengan sholat. Sholat selain artinya adalah doa, sholat juga sama dengan silah. Silah itu artinya kan tali. Maka sholat itu adalah tali ikatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak sholat maka sama dengan memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka healing terbaik diantaranya adalah dengan sholat. Meskipun mungkin di luar sana ada orang-orang yang sholatnya rajin, ternyata kena juga kecemasan mental. Maka Allah suruh kita berikhtiar, datang ke psikolog, datang ke psikiater. Mungkin ada sesuatu yang membebani beban pikirannya, hatinya yang sudah lama dia pendam, bisa jadi itu menjadi pemicunya. Wallahu ta'ala alam. Baik, Masya Allah guruku, terima kasih. Sama-sama Mas Mikdad. Baik, Masya Allah jamaah. Nah seperti biasa sebelum saya kasih kesempatan jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Ini sekarang ada guru kita yang mau bertanya sama jamaah. Ya, saya mau Ustaz bertanya. Maulana, silahkan. Kita masuk di segmen Ustaz bertanya. Kami menjawab. Silakan Nah, Ustaz. tadi kan aku nanyanya sisi kiri. Sebelah kiri, iya. Sekarang ke sisi kanan. Sisi kanan, baik silakan Ustaz. Mau bertanya ke yang mana kira-kira? Tapi nggak usah jauh-jauh ya. Yang mana? Dekat-dekat aja. Yang dekat Nih. saja. Silakan Silakan, Bu, Ibu, berdiri. kenalan dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ibu Eli dari Maslin Taklim TBM Taman Bukit Makmur. Hampir dipecat sama Jatinangor, jamaah. Sumedang. Ibu saya mau nanya nih. Salat itu kan mencegah perbuatan dari mana Bu? Keji dan? Keji dan mungkar. Tapi Ya. kenapa ada orang dia salat tapi melakukan perbuatan dosa? Nah itu kenapa itu Pak Ustadz? Saya kan nanya sama Ibu. Tanya-tanyaan dua-duanya ini. Sampai Ustaz Sam subuh. ngajarin tadi sih. Iya, jadi sampai maghrib Tamat-tamatan. ditanya-tanyaan. Ya. Ah, udah deh. Aneh. Udah, yang penting udah dijawab Menurut Ustaz. Ibu kenapa bisa? Ya karena itu dia untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa masih ada orang berbuat dosa? Padahal dia sholat. Kira-kira kenapa udah sholat tapi tetap Kira-kira melakukan menurut dosa, Ibu Bu? kenapa? Ya karena dia gimana ya? Ya enggak apa-apa. Namanya juga emak-emak. Gak bisa Suka-suka dia. kasta tertinggi jalanan. Seng kanan belok kiri. Makasih Ibu ya. Silakan Ustaz Maulana. Hah, saya nunggu jawaban Ibu. Termasuk yang di rumah pasti pada nanya-nanya ya. Kenapa sih ada orang udah sholat tapi masih berbuat dosa? Mau tahu? Mau tahu? Izin Habib dan Ustaz Sam. Ternyata dia cuma melakukan sholat tapi tidak mendirikan sholat. Coba saya tanya dulu. Rukun Islam ada berapa? 5. 5. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mendirikan sholat. Kenapa tidak dikatakan di situ melakukan sholat? Tapi yang diisi adalah mendirikan sholat. Karena sholat itu didirikan. Bukan dijaga pada saat sholatnya. Setelah sholatnya pun tetap dijaga. Itu maksudnya. Nah, tapi ada orang sholat tapi kok masih lakukan dosa ya? Ah, ini juga penyebabnya karena tidak memaknai sholat itu sendiri. Jadi sholat itu harus dimaknai bahwa kita lagi memohon kepada Allah. 17 kali kita berkata, ihdina siratal mustaqim. Mohon maaf ya, minta petunjuk, minta arahan supaya kita senantiasa berada di jalan benar. Tahu nggak? Tahu nggak? Enggak. Tahu nggak? Enggak. Ada 3 tipe orang sholat. Ada yang sholat karena hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah, tadi Ustadz sudah bertanya nih sama jamaah yang ada di studio. Sekarang saatnya saya kasih kesempatan untuk jamaah yang mau bertanya langsung sama guru-guru kita. Kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Ibu yang mau bertanya boleh angkat tangannya Bu yang tinggi Bu. Baik, sekarang saya akan kasih kesempatan dulu untuk sisi sebelah kiri. Silahkan Ibu perkenalan dulu Bu, namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kokom Komariah dari Majelis Taklim Taman Bukit Makmur Jatinangor Sumedang. Tepuk tangan dulu. Tangan dulu. Izin mau tanya Pak Ustadz, Ya Bu, silakan. kalau misalkan kita ada yang ninggalin sholat, tapi sholatnya harus digantikan. Karena ada yang bilang cukup taubat aja atau istighfar. Nggak usah diganti. Gimana itu Bib? Oh gitu, jadi Ibu tahu, baik-baik. Kalau misalnya kita kelewatan sholat, kita cukup taubat sama istighfar aja gitu, nggak usah dikodo gitu. Oh baik-baik. Ibu terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib mohon dijawab, silakan. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salat itu ada di dalam Arkanul Islam. Arkanul Islam, rukun Islam itu ada apa? Berapa? Ada 5. Apa aja? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Yang kedua? Salat. Iqamis salat, dirikan salat. Allah berfirman dalam Al-Quran, iqamis salat, dirikan salat. Salat itu wajib atas dia yang sudah apa? Mukallaf, yang balik, yang udah ngerti, yang udah paham. 7 tahun sudah diajarkan kalau nggak sholat boleh dipukul. Dari usia 7 tahun. Makanya sholat itu adalah yang menentukan dia sukses atau enggaknya.
Sholat itu yang membuat hamba tersebut dekat atau jauh dengan Allah. Sholat wajib hukumnya. Bagaimana orang yang sengaja meninggalkan sholat? Orang yang sengaja meninggalkan sholat maka dia dosa besar. Dia dosa besar. Tarikus sholat. Orang yang meninggalkan sholat tidak ada kebaikan dan keberkahan, berarti dia memutuskan hubungan dengan Allah. Dia menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang menganggap sholat itu nggak wajib? Nggak apa-apa nggak sholat mah. Kalau dia berkata seperti itu, dia bisa keluar dari Islam. Hati-hati. Sengaja meninggalkan sholat dengan menganggap sholat itu nggak wajib, berbahaya bagi dia. Sengaja meninggalkan sholat, dia tahu sholat itu wajib, tapi dia malas, dia dosa besar. Terus kalau dia ninggalin sholat, apa hukumannya bagi kita? Tadi tuh dosa besar. Terus boleh gak kita mengkodok atau dengan istighfar? Nah di sini berbeda ulama. Menurut mazhab Imam Malik, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Maka dia harus taubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah. Dan tidak perlu mengganti sholatnya. Kecuali pas di waktunya. Waktunya. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ketiduran dan masuk yakni waktu sholat dan ditinggalkan, maka Rasulullah SAW bangun daripada tidurnya, menyuruh memindahkan hewan-hewannya dan langsung sholat. Jadi ditunda dulu baru sholat. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya apa? Wajib bagi kita mengqadha sholat walaupun sudah beda waktunya. Iya. Berapa lama? Misalkan 10 tahun dia meninggalkan sholat, maka 10 tahun itu harus dia ganti. Kalau dia 20 tahun dia meninggalkan sholat, maka 20 tahun dia harus mengganti atau mengkodoknya. Jadi habis sholat zuhur lagi. Habis asar lagi. Habis maghrib lagi. Isya lagi. Subuh lagi. Baik. Ibu sekarang yang mau bertanya selanjutnya boleh angkat tangannya lagi Bu. Sekarang Itu kita bukan angkat tangan Bu, Ibu dada-dada itu. ke sisi sebelah kanan. Silakan Ibu. Namanya siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mini Astuti dari Majelis Taklim Taman Bukit Makmur, Jatinangor, Sumedang. Baik. Tepuk tangan dong, jauh-jauh dari Sumedang. Izin bertanya kepada Ustadz Syam. Ustaz Syam. Siap Ibu, tadi ada Ibu yang pertama bilang dari TBM. Apaan TBM? Oh Taman Bukit Makmur. Ya disingkat, Oke, karena kan siap. cuma ibu-ibu aja yang tahu, kita nggak tahu. Kalau TBK? TBK apa? lagi? Tuh saya sering lihat tuh. Ustadz Syam, Iya Bu. katanya kan kalau sholat 5 waktu rutin itu bisa memberi jawaban dari segala masalah dan membuka rezeki. Solusi, siap. Ya solusi. Kenapa masih ada banyak sholat-sholat sunnah? Oh Itu kan cukup kita sholat siap. wajib aja Ustadz. Oh iya benar-benar. Oh mungkin apa manfaatnya sholat sunat itu kali ya. Pertanyaannya itu fungsinya. Ustaz Syam. Silakan Kami Ustaz Syam. berlaku Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Thaha ayat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى dan perintahkanlah daripada keluargamu apa yang engkau tanggung itu untuk sholat dan bersabarlah ke atasnya. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuk, kamilah yang memberikanmu rezeki, kami tidak pernah minta rezeki darimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sholat sunnah, ada sholat fardu. Apa itu sholat yang wajib? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan maka berdosa. Kalau wajib itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan berdosa. Sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa tapi merugi. Tidak berdosa tapi merugi. Kenapa? Karena semua sunnah Nabi pasti ada manfaatnya.
Dan semua yang dimakruhkan Nabi, mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, semua yang tidak disenangi Nabi meskipun tidak haram mesti ada efek buruknya. Contoh misalnya, Nabi tidak senang kalau ada orang tidur sore. Nabi tidak senang kalau ada orang tidur habis asar. Berdosa kalau orang tidur habis asar? Tidak berdosa, tapi pasti ada efek buruknya karena Nabi tidak senang. Nabi memakruhkan orang tidur habis sholat subuh. Berdosakah orang tidur habis sholat subuh? Tidak berdosa, tapi pasti ada efek buruknya tidur habis sholat subuh tuh. Akhirnya moodnya seharian tidak enak. Kenapa tidur habis sholat subuh? Tidak nonton Islam itu indah. Mestinya habis sholat subuh nonton dulu Islam itu indah. Jadi kalau ditanyakan kenapa ada sholat sunnah? Karena pasti ada manfaatnya. Salah satu manfaat paling besarnya adalah menambal kekurangannya sholat wajib kita. Kurang khusyuk, kurang sempurna, mungkin kurang ingat waktu itu lagi sujud, lagi mikir, baik. ini berdiri apa tahiyat ya, berdiri apa tahiyat. Banyak Baik. pikirannya waktu sholat Baik. nambah. Jadi untuk memperbaiki baik ya. Terima kasih sama-sama, Ustaz Syam. Mudah-mudahan Ustaz. terjawab ya Ibu. Baik, satu lagi penanya akan saya kasih kesempatan. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya lagi Bu. Ayo. Ayo Bu. Baik, yang sebelah sini nih gercep nih. Silakan. Maaf Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri dari Majelis Taklim Taman Bukit Makmur, Jatinangor, Sumedang. Ya, silakan pertanyaannya Ibu. Mau tanya Ustadz, Ustaz siapa nih? Ibu. izin mau tanya ke Habib Usman. Silakan. Tapi kenapa pandangannya ke saya? Makanya saya pastiin. Kan minta izin dulu. Oh, minta izin sama Ustaz Maulana mau nanyanya ke Habib. Habib Baik, Usman, silakan. Boleh, ini Bu. bagaimana caranya supaya membuat diri kita selalu butuh, bahkan kecanduan sholat seperti makan dan minum setiap hari. Bagaimana itu caranya? Waduh, Masya Allah pertanyaannya bagus banget. Tepuk tangan Terima dulu dong. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bim, gimana caranya kecanduan tapi kecanduan ibadah, sholat gitu Bim? Mohon penjelasannya silakan. Maulana Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika seseorang nikmat makannya, gak mungkin kecanduan tanpa dia menikmati. Gak mungkin kecanduan tanpa enak rasanya. Ketika enak rasanya, nikmat, apalagi belum makan, Masya Allah, pasti nambah. Nambah gak? Nambah karena enak, karena nikmat. Sama seperti seseorang yang dia membutuhkan listrik. Butuh listrik gak kita? Butuh. Kita butuh chargeran gak? Butuh. Kalau enggak handphone kita gak nyala. Kita butuh gak? Kendaraan? Butuh ketika kita mampu. Untuk apa? Untuk perjalanan. Ketika hamba tersebut tahu diri. Di sini nih kalimatnya, tahu diri. Bahwa saya tadi disampaikan Ustaz Sam, Ustaz Maulana. Kita hidup di dunia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada balasannya dari Allah. Apakah dia masuk surga, masuk neraka? Apakah dia hamba yang taat atau hamba yang durhaka? Hamba yang mengikuti jalan Allah atau jalan iblis, jalan syaitan? Ketika dia yakin Allah sebagai penolongnya, ingin di dunia yang selamat, bahagia, sejahtera, ketenangan, maka dia beribadah kepada Allah sehingga Allah ridha kepadanya. Dengan ridhonya Allah, rahmat Allah turun baginya. Inilah hamba Allah yang yakin adanya Allah. Ketika dia yakin dengan adanya Allah, maka dia akan lebih khusyuk menikmati sholatnya. Bagaimana cara mengenal Allah? Belajar ilmu tauhid. Apa kalimatnya di situ? Di situ mengenalkan diri kita. Siapa diri kita ini? Kita makhluk, kita hina. Tidak punya apa-apa, tidak punya daya upaya kecuali kekuatan Allah. Siapa Allah? Allah Tuhan. Sifat-sifatnya ada 20 sifat. Wujud, kidam, baka, mukhallafatil khwadisi dan lain sebagainya. Memahami Allah ada. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan kita, lihat kita. Oleh karena itu ketika kita membutuhkan uang, butuh uang gak Bu? Cari duit gak? Siapa yang punya kekayaan di alam semesta ini? Allah. Minta sama Allah, tunduk, patuh kepada Allah. Sehingga apa? Kita kecanduan untuk menikmati kedekatan kita kepada Allah. Bukan kepada bos kita yang kita ngejilat. Bukan kepada seseorang kita mengemis, meminta karena makhluk adalah hina. Minta sama Allah mulia. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong Bu.
Waduh, baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah satu yang satu ini kita akan kembali lagi tetap di Islam Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.